Oke, kembali lagi di Summer Podcast. Ya, hari ini kita kedatangan seorang tamu, seorang vokalis, koki juga ya, Bu? Koki buat dapur sendiri. Oh, betul. Kabarnya gimana? Alhamdulillah di tengah-tengah suasana Indonesia yang kayak gini baik. Yang sedang darurat Darurat ini ya, COVID. COVID. Vokalis band apa namanya? Son of Summer. Son of Summer ini udah berapa lama sih berdirinya atau terbentuknya? Kalau nggak salah ingat dari 2016. Son of Summer ini ada berapa orang? Ada dua. Dua Dua orang doang. doang. Format Dua doang. formasi awalnya berdua. Formasi awal. Sekarang masih berdua. Masih berdua. Grup band nggak sebutannya, atau home band atau grup band indie? Oh, itu indie. Fleksibel sih kalau misalnya di era zaman sekarang. Kalau untuk aku pribadi udah nggak mau mengindikan, jadi kita fleksibel aja, Oh, ngikut aja ya. ngikut aja, Ngikut alur orang. alur. Tapi tetap punya ini sih, punya ciri khas tersendiri. Jadi nggak terlalu ngikut Nggak alur. yang ngikut ngikut Oh, aja misalnya gitu. lagi musim apa nih, diikutin enggak sih? Bukan indie banget deh, bukan indie harga mati. Oh, berarti lebih ke ini apa? Mainannya akustik gitu. Akustik karena kita berdua dari awal Ya susah suka. juga kalau Oh ya gimana? Masa aku sambil main drum, udah nggak ada bakat. sambil kita listrik gitu, yang temennya sambil keyboard sambil ngedrum. Luar biasa, nggak mungkin deh. Son of Summer ini ada ini nggak sih Pak? Bikin lagu atau apa gitu? Waktu awal tahun kita muncul, kita sering nih bikin lagu, bikin cover. Cuman semakin kesini kita semakin disibukkan dengan urusan hidup masing-masing. Urusan perut lah ya. Iya, benar sekali. Jadi kita jadi lebih jarang intens ketemunya. Tapi kita selalu ini sih, biasanya selalu aktif di grup WhatsApp buat bahas apa kayak yang nggak penting, kayak buat saling ngatain gitu. Yang penting Oh, ada aja interaksi. berdua tetap Iya, grup ya? sedih Nggak ya. langsung Iya, chat aneh personal aja gitu kan, berdua. Ya bener juga sih, baru kepikiran kok Ngapain bikin pakai grup grup? ya. Emang Kenapa ada, ya ada dulu yang masuk juga sih, misalkan tukang gulung kabel dimasukin grup juga. murni berdua dalam satu grup itu kok nggak chat personal ya? Nah, iya kan lebih tahu. gampang, nggak perlu bikin grup. Enggak sih, biar kerasa aja. Oh, biar kerasa Heeh. ininya ya, bandnya. Sedih ya, menyedihkan cuma 2 orang. Itu emang nggak nambah personil atau emang nggak ada yang mau ikut? Eh, ada sih teman-teman kalau misalnya mau ikut, itu biasanya kita per event, misalnya eventnya lagi di mana, mau konsep yang full band, kita ajakin tuh Iya. teman-teman yang mau. Oh, berarti kalau emang ada request dari orang, ini perlunya berempat gitu, baru nambah orang. Iya, atau emang dari kitanya mau, Hmm. atau Ini- memang lagi pengen makan uang fee-nya berdua aja. Egonya lagi muncul ya. Enggak. Son of Summer ini kayak lebih ke ini ya, side job ya? Atau main jobnya ini? Oh, side job. Side job. Nggak bisa cuy, kita Oh. di Banjarmasin lagi cari uang dari musik. Itu kalau misalnya cari uang pure dari musik susah. Oh, Oh, kenapa tuh jadi susah buat nyari duit di musik kalau untuk di Banjarmasin? karena kalau menurut aku pribadi sih, yang menghargai musisi di Banjarmasin, yang menghargai profesi sebagai musisi di Banjarmasin itu masih Terbilang cukup minim ya. orang-orangnya masih apa ya, Mereka belum open minded lah sama sebuah profesi sebagai musisi itu. Nah, masih ya, dipandang, intinya kayak musisi itu dipandang sebelah mata. iya, jadi dianggap nggak penting lah. Padahal kalau nggak ada musisi, kalau misalnya nih ya di dalam sebuah acara perkawinan aja, kalau nggak ada musik gimana, mati nggak tuh? Iya, jadi silent. Mode silent Tapi semuanya. mode silent kan di hari-hari penting, di hari-hari bahagia, sebuah profesi musisi itu penting sebenarnya. Apalagi Iya kalau juga, misalnya udah pernah bikin acara nih ya, misalnya pernah bikin pernikahan sendiri,
tanpa jasa seorang musisi itu bakal mati. Iya, karena si musik ini kan juga ngebantu buat ngebangun suasana Iya, juga. membangun suasana, terus juga bikin momen spesial kita itu jadi lebih spesial. Iya, jadi lebih dapet lah Oh, untuk ininya. benar. Apa sih namanya? Atmosfernya lah. Oh ya, benar. Oh ini. Aduh, mikir daripada. Kalau buat di Banjarmasin nih, Mas masih ini nggak sih apa? Buat jadi seorang musisi itu profesi yang menjanjikan nggak sih? Oh, Atau emang nggak bisa gitu buat di sini? masih kok, masih menjanjikan selama wadah yang mensupport kita itu ada. Contoh di zaman sekarang nih ya, wadah buat musisi menyalurkan dan nyari nafkah itu kayak kafe-kafe, pub, atau ya itu sih. Nah, yang dari misalnya kan gampang tuh dari kafe-kafe. Berarti kan untuk kayak ke kafe atau pub itu kan cuman genre-genre khusus yang bisa masuk kan. Yep. Berarti si musisi ini sendiri harus fleksibel dong buat Nah, bisa maka dari itu tadi, tetap bertahan gitu. oh, salah satu cara Son of Summer bertahan Iya. itu tadi kita kita bukannya nggak punya jiwa indie juga sih. Yang nggak punya pendirian gitu. Oh, enggak, cuman kita jauh lebih realistis untuk saat ini. Kita bisa kok main di event indie bisa, tapi kita bisa juga main di event-event reguler kayak gitu bisa. Karena nggak munafik kita juga perlu Iya, cari perlu cuan, cuan, iya. cuan, cuan, Pokoknya hidup untuk cuan. cuan, cuan is life. Dengan kita main-main di tempat yang reguler, otomatis kan genre kita pun berubah, harus lebih top 40 biasanya kan, bawain lagu-lagu yang kekinian. Apalagi ada customer Request, nih tiba-tiba oh. request gitu. Nggak bisa, kita harus belajar, kita harus bisa beradaptasi dengan itu semua, karena kalau misalnya kita nggak beradaptasi, kita nggak bisa maju deh kayaknya. Susah, bukan nggak bisa, sorry. Iya. Susah. Tetap bisa maju, cuman kayak agak lambat aja prosesnya gitu. Iya, berprosesnya lambat karena untuk di Banjarmasin sendiri itu apa ya, notaben penikmat musiknya tuh nggak indie banget. Mereka masih menikmati musik-musik rakyat yang lagi viral saat kayak ini. Misalkan kayak musik metal aja kan kayak di sini kurang gitu. Iya, kurang. Nggak semua kalangan lah. Nggak semua kalangan lah. Kalau kayak kalau di sini kan harus kayak pop gitu. Iya, yang pasti diterima semua orang kan musik-musik yang pop. Iya, dangdut, Melayu. Di apa? Kan kita Indonesia lagi pandemik ya. Yep. Dengan adanya virus corona ini. Nah, itu berimbas nggak sih buat musisi kayak Kakak? Iya sih, Dix. Bohong banget kalau nggak berimbas, karena sejauh ini yang aku lihat semua profesi itu kena imbas. Iya sih. Iya kan, semua profesi terimbas sama bencana pandemik ini. Ya bahkan kayak ojol yang pastinya bakalan diperluin di rumah pun tetap kena imbasnya juga. Yap, bener banget. Yang pasti selama pandemi kayak gini kita nganggur. Iya, teman-teman musisi yang lain juga nganggur karena kan kita dihimbau untuk di rumah aja sama menghindari tempat umum. Bahkan tempat umum yang biasanya itu kan orang lah, ditutup juga. Kafe-kafe di Banjarmasin ditutup. Iya, kafe-kafe pun kan sekarang juga bisanya cuma take away aja. Take away aja. Satu-satunya mall di Banjarmasin juga ditutup. Padahal kan biasanya lahan kita di sana tuh. Terus si musisi ini kemana larinya tuh? Larinya di saat pandemi ini menyerang. Macem-macem sih. Ada yang berubah profesi jadi penjual makanan. Yang aku lihat nih ya, teman-teman aku seprofesi. Ada yang TikTokan, ada yang YouTubean. Sedikit berubah ya. Iya, YouTubean. Sama yang pasti lagi rame ini kan cover lagu buat menyampaikan pesan positif di media sosial. Jadi saling menyemangati lewat lagu cover tadi.
Nah, Son of Summer sendiri nggak bikin coveran? Rencananya bikin. bikin, Ah, cuman belum udah terlaksana. berapa persen ya? Oh udah, Oh, udah jalan. berprogres, progres, Progres ya. berprogres udah. Jadi sebenarnya awal mula bikin Sound of Summer ini sendiri kita Oh, iya, nggak dong. ini, bukan mengejar nama atau ngejar gigs sebenarnya. Jadi sebenarnya nih ya, boleh juga nih jadi klarifikasi. Iya, boleh dong. Sebenarnya bikin Sound of Summer ini murni pengen berkarya, Pengen didengar lah gitu. mau pengen didengar, Cukup terus didengar aja gitu. Terus pengen buat ini jadi apa? Jadi wadah silaturahmi yang bikin kita itu sampai tua tetap deket, tetap berkarya. Karena kan kita masing-masing dari kita bakal hidup dan berkeluarga masing-masing. Kita pengennya nanti sampai tua kita jadi akrab gitu nah. Oh jadi Son of Summer ini kayak tempat berkumpulnya lagi lah gitu. Iya, Kalau jadi sudah di jalan masing-masing gitu. kalau misalnya nanti suatu hari kita sibuk dengan kehidupan masing-masing emang nggak bisa sama sekali Jadi Son of Summer bermusik, ini bisa jadi satu jadi alasan buat kita kumpul lagi. Maunya kayak gitu. Oh. Terus bikin karya, terserah mengalir aja, nggak ada target, nggak ada promosi yang gencar-gencaran, nggak ada. Makanya tadi kan disebutnya side job. Side job, Iya. makanya. Nggak termasuk main job. Bukan main job. Tapi ternyata Dalam prosesnya. alhamdulillah itu apa ya namanya ya, respon dari teman-teman yang lain, dari apa ya, dari teman-teman Pendengar, di penikmat musik. musik Banjarmasin yang kayak anak kuliahan itu ternyata banyak yang suka. Jadi kita sering diundang sama kampus-kampus gitu. Kaget dong, nih ini mereka awalnya niatnya cuman buat ini aja ya. Ini mereka nih bener nih mau ngundang kita, padahal kita sebenarnya niatnya bukan ke arah itu. Kok jadi ngegigs lagi, jadi manggung-manggung di pensi lagi. Alhamdulillah sih itu. Ternyata ada ini namanya respon positif dari apa yang kita tuai, ternyata dapat hal positif. Padahal kan kita dari umur juga udah, mereka tuh ketipu cuy. Mereka semua tuh pada nggak tahu kita berdua tuh umurnya berapa. Oh jadi dikiranya cuma baru anak kuliahan gitu. Iya, serius. Iya. Berarti awalnya emang niatnya nggak pengen kayak manggung-manggung gitu, awalnya enggak, cuman pengen bikin grup band kita, kalau jamming bisa kayak gitu, bikin lagu bisa. Cuman bikin alasan buat ngumpul aja gitu. Iya. Awalnya sesimpel itu lah. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi awal mula terbentuk kan kita berdua itu, aku sama gitarisnya emang teman akrab gitu. Jadi sama-sama punya apa ya, punya ke ini kesamaan yang sama di musik, suka genre yang pemikirannya akustik, sama. pemikirannya sama gitu. Punya jadi ya udah juga. Langsung aja digas. Nah menarik nih kan, awalnya kan cuman pengen kayak kumpul-kumpul gitu doang, main-main biasa, jamming biasa kan, jam biasa. Nah awalnya orang tahu itu gimana? Kita kok bisa tiba-tiba kan, iya, kan bener. santai doang nih, Santai kayak doang. Misalkan mungkin di di studio atau di rumahan gitu kan, main ngejam, terus tiba-tiba kok ada orang yang ngehubungin buat diundang ke event. Awalnya gimana bisa tahu nih orangnya? Jadi kita tuh bener nih santai. Tapi kita tetap pengen eksis juga, tapi bikin Instagram, kita bikin Nggak Instagram, nggak munafik zaman sekarang tuh ya. Yaudah kita bikin Instagram, habis itu bikin SoundCloud karena ada lagu juga kan, ada karya, ya udah dibikin lah SoundCloud. Habis dari itu ada event di Banjarbaru, itu open casting gitu buat perform di acaranya. Jadi buat yang ngisi acaranya. Ngisi acaranya. Kalau kita lihat eventnya sangat menarik nih, apalagi di Kalimantan Selatan itu tuh kayak wow banget wow banget gitu ya. Jadi itu konsepnya bagus, kayak perform di gunung gitu, di
Di bukit lah. di bukit, di daratan deket bukit. Iya. Iya. Nggak usah sedetail itu juga orang paham. Jadi kita tuh merasa kayak terchallenge gitu. Wah, kayaknya kita mesti ikut nih. Oh, gitu. Bisa nggak ya? Ya udah, Dan akhirnya beruntungnya kepilih. kepilih nih. Kepilih tuh. Nah, habis dari situ barulah duar. Langsung Mereka naik lagi akhirnya penasaran. Itu siapa sih yang berdua perform? Karena kan di Banjarmasin waktu saat itu ya. Tahun berapa sih itu? Tahun 2016 atau 2017 ya kayaknya. Belum ada tuh band yang genrenya berdua. Cuman berdua aja. Akustikan cewek cowok lagi. Ya, Belum biasanya ada. kan minimal banget berempat. Ya, biasanya. berempat. Jadinya jadi eye catching kan mungkin bagi mereka. Ya jadi sorotan banget. Ah, Ini jadi siapa sorotan. nih dua Siapa orang nih? nih makhluk. Makhluk dari mana ini tiba-tiba tampil. Iya. Karena habis dari situ kita berkat acara itu juga nggak munafik tuh. Berkat acara itu juga kita jadi ini panjat sosial. Oh. Ya nama Son of Summer jadi lebih Ah, dikenal lah. yep. Harapan untuk dunia musik di Banjarmasin ini kayak gimana maunya ke depan? Harapannya apa ya? Harapan aku sih semoga akan lebih banyak lagi yang bisa go publik, karena aku lihat yang punya talenta itu sebenarnya banyak, tapi mereka masih sembunyi di balik sesuatu. Mereka kayak nggak mau keluar gitu, padahal ternyata ya, kalau aku mampir ke kampus-kampus yang biasanya aku perform itu banyak kok yang bagus, konsepnya bagus, berciri khas, berkualitas, tinggal diasah sedikit itu udah bagus. Itu bisa jadi regenerasi nih buat teman-teman musisi yang sudah ada. Berarti ini ya apa? Ya buat teman-teman musisi di luar nih yang sebenarnya punya kemampuan, Jangan punya ragu lah, punya karakter, ya jangan ragu. Tunjukin lah. tunjukin Kan aja, di show sekarang up juga aja. gampang kan sekarang mau Gampang banget sekarang ngeliatin medianya. Instagram ada, Instagram YouTube ada, YouTube ada. Terus kalau misalnya nongkrong-nongkrong juga bisa jamming kan, sekalian dilihat orang latihan. Ya bisa, siapa tahu mau ini kan collab sama Son of Summer. Oh bisa. Jam bareng. Jamming bareng bisa. Pokoknya jangan jangan minder. Percaya diri aja. Bisa kok, bisa. Ya, Bener, namanya, serius bisa. Namanya kita berkarya pasti ada yang nge-head, itu pasti ada. Pasti Cuman ada. ya jangan takut, dibalik ada yang nge-head pasti juga ada yang ngehargain juga. Iya, bener. Jadi jangan takut dibenci, karena apa yang kita tuai, kalau emang attitude kita baik, itu pasti diterima juga baik. Ingat ya soal attitude baik. Iya. Walaupun skill kita tinggi, mau segimanapun skill kita, tapi kalau attitude nggak baik, susah. Dia mau seberkarakter apapun, mau sebagus apapun ininya kan, kalau attitude-nya jelek ya nggak bakalan dipakai orang. Iya, nggak bakal. Oke, sekian dari kami. Ya semoga dari perbincangan tadi bisa ada yang diambil lah. Ambil yang positifnya. Ambil positifnya aja. Yang negatifnya yang kami ketawa-ketawi ya nggak usah didengerin lah. Bye. Dadah.